Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kakak-kakak pembina pramuka gugus depan ya. 115116 SMP Negeri 1 Sukoharjo dan adik-adikku semuanya yang saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan masa orientasi pramuka tahun 2021-2022 di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, tertib, sesuai dengan jadwal atau jadwal. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya besok pada hari akhir mendapatkan syafaatnya. Allah amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, pada kegiatan orientasi pramuka tahun ini itu hampir sama dengan tahun yang kemarin, yaitu dilaksanakan dengan cara virtual atau melalui daring. Sehingga meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau virtual, tidak mengurangi kehusukan atau tidak mengurangi semangat kita di dalam mengikuti masa orientasi pramuka. Maka yang pertama saya ucapkan adik-adik khususnya kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022, saya ucapkan selamat. Dan yang kedua selamat bergabung, selamat datang. Karena tidak semuanya adik-adik bisa bergabung di gudeg 115-116 SMP Negeri 1 Sukoharjo. Untuk itu selamat bergabung dan nanti akan menerima beberapa materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang ada di belakang saya ini. Kemudian yang berikutnya, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah melaksanakan kegiatan ini meskipun melalui daring atau virtual. Sehingga nanti materi-materi yang disampaikan tolong mengarah kepada kegiatan pramuka. Sebetulnya kegiatan pramuka itu menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Dan tidak hanya di SMP 1 Sukoharjo, karena di semua sekolahan atau satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Maka untuk lebih jauh mengenal tentang apa itu pramuka, kadang ya yang namanya pramuka itu sendiri ya kadang salah kaprah. Contoh, kalau ada di sana 3 istilah pramuka, kegiatan pramuka, dan pendidikan pramuka. Kalau pramuka itu kira-kira apa adik-adik? Kalau pramuka itu adalah orangnya. Saya seorang pramuka, kan begitu, orang. Kalau kegiatan berarti organisasinya, kan begitu. Di dalam organisasi maka di sana ada namanya latihan yang akan diajarkan, yaitu namanya pendidikan kepramukaan. Nah, ini yang perlu nanti akan diperjelas lagi oleh kakak-kakak yang akan mendampingi adik-adik. Kemudian yang berikutnya adik-adik,
kakak mengingatkan sekarang ini kesadaran untuk bela negara, kesadaran untuk mengikuti atau mengakui sejarah negara kesatuan, NKRI, Pancasila dan lain sebagainya itu sedikit menurun atau berkurang. Maka dengan kalian bergabung di Gudeb 115116 SMK Negeri 1 Sukolilo, yaitu tentang kepramukaan. Nah, ini juga di sana akan ditempa, diajarkan, dididik, dibimbing tentang bela negara. Kemudian tentang akhlakul karimah, tentang kedisiplinan, karakter dan lain sebagainya. Sehingga yang selama ini kadang kalian itu kurang disiplin atau adik-adik belum memahami tentang bagaimana tata cara PBB, baris berbaris dan lain sebagainya, atau tentang tali temali, terus kemudian yang lainnya, maka akan diperkuat melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sukolilo. Maka kami berharap kakak-kakak agar supaya bisa mengantarkan adik-adik ini menjadi adik-adik yang betul-betul mampu dan mau untuk berkarya, berinovasi, dan kemudian bisa mengaplikasikan, mengamalkan kegiatan-kegiatan yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Lah, untuk lebih jelasnya, sebelum kami akhiri, kami akan memperkenalkan kakak-kakak pembina yang ada di belakang saya. Yang pertama sebagai Kamatikus, yaitu saya, yaitu Kak Sudarman. Kemudian sebagai Kak Gudeb Putra itu Kak Puri Kurniawan. Ini. Kemudian sebagai Kak Gudeb Putri itu Kak Ita Sri Cilorake. Ini. Kemudian dibantu oleh pembina yaitu Kak Seswanto, Kak Kopda, kemudian yang Kak Gudeb Putri dibantu oleh Kak Cardo Juleka itu. Kemudian yang berikutnya sebagai pembina dan pembina Gudeb Putri adalah Kak Gandis, yang ada di sebelah kiri saya. Itulah adik-adik yang nantinya akan mengantarkan, membimbing, kemudian membina, mendampingi adik-adik dalam kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sukolilo. Nah, adapun nanti tentang materi satu persatu nanti akan diperkuat, diperjelas oleh kakak-kakak. Nah, maka saya berharap adik-adik semuanya harus mengikuti dari awal sampai akhir. Sekiranya ada hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Loh, kalau melalui virtual apakah bisa? Makanya pembelajaran sekarang itu bisa melalui daring, bisa lewat Zoom, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang ini belum bisa ditanyakan, nah pada momen atau waktu yang lain bisa ditanyakan. Untuk itu pada kegiatan ini kami berharap mudah-mudahan tidak hanya sekedar seremonial yang kita laksanakan, akan tetapi benar-benar nanti menghasilkan suatu pendidikan yang bisa membentuk anak menjadi anak-anak yang berperilaku yang baik, anak-anak yang berakhlak yang baik, dan anak-anak yang cerdas, dan nanti bisa menjadikan kebanggaan orang tua, sekolahan, bangsa, agama, dan negara. Saya kira demikian pembukaan yang bisa saya sampaikan dari saya,
Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Maka secara resmi, ya, mari kita buka kegiatan MOP atau masa orientasi pramuka, yaitu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka berada kawan sebagai saudara. Di sinilah kita pun bertemu. Kita pun bertemu kawan berjabatan tangan. Di sinilah kita pun berkumpul. Kita pun berkumpul kawan bersatu tujuan memupuk, membina semangat gotong royong, mengembangkan sikap suka tolong menolong. Dimanapun pramuka berada kawan sebagai saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bahasa. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Roland Andrian Saputra. Dan saya Aulia Farida Dewitasari. Di sini kami akan memandu kegiatan masa orientasi pramuka di SMP Negeri 1 Sukolilo tahun 2021-2022. Adapun kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan struktur organisasi kepramukaan. Yang kedua, PBB dan formasinya. Yang ketiga, upacara pembukaan dan penutupan pramuka. Yang keempat, selayang pandang. Dan yang terakhir adalah penutupan. Mari kita saksikan video berikut ini. Posisi siap atau sikap sempurna. Pandangan lurus ke depan, dagu sedikit diangkat, dada dibusungkan, tangan mengepal lurus pada jahitan, tumit merapat membentuk huruf V. Jadi untuk adik-adik semuanya, untuk posisi siap, seperti yang saya sebutkan tadi, maka pandangan harus lurus ke depan, dagu sedikit diangkat, dada dibusungkan, tangan mengepal lurus pada jahitan, dan tumit merapat membentuk huruf V. Posisi hormat. Untuk hormat, tangan membentuk sudut 45 derajat, pandangan lurus ke depan, kemudian ibu jari disimpan, dan telunjuk berada di ujung alis. Untuk posisi lencang kanan ataupun lencang kiri, untuk penjuru tetap posisi siap menghadap ke depan, kemudian untuk sebelahnya menoleh ke kanan dan tangan lurus 90 derajat seperti memerah santan. Posisi setengah lengan. Pada prinsipnya, posisi setengah lengan hampir sama dengan posisi lencang kanan ataupun lencang kiri. Perbedaannya terletak pada posisi tangan yang hanya setengah lengan, dengan posisi 4 jari berada di depan dan ibu jari berada di belakang. Posisi hadap, baik hadap kanan, hadap kiri ataupun balik kanan. Langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah apabila hadap kanan,
maka kaki kiri maju ke depan hampir membentuk huruf T, dan kaki kanan digunakan sebagai tumpuan untuk memutar ke arah kanan. Untuk hadap kiri, maka kaki kiri yang digunakan sebagai tumpuan dan kaki kanan maju membentuk huruf T untuk memutar ke arah kiri. Untuk posisi balik kanan, kaki kanan digunakan sebagai tumpuan dan kaki kiri maju ke depan membentuk huruf T sempurna untuk memutar ke arah belakang. Jadi, dalam posisi hadap diperlukan keseimbangan dalam tumpuan kaki sesuai dengan hadap yang dilakukan. Posisi istirahat. Untuk posisi istirahat, kaki dibuka selebar bahu dan tangan diangkat menempel pada ikat pinggang. Posisi jalan di tempat. Untuk posisi jalan di tempat, posisi sikap sempurna, kemudian kaki diangkat rata-rata air. Artinya, kaki membentuk sudut 90 derajat. Pandangan tetap lurus ke depan dan tangan tetap mengepal. Demikian mengenai peraturan dasar baris berbaris. Selanjutnya akan dilanjutkan formasi barisan. Formasi barisan menyesuaikan instruksi dari pemberi aba-aba. Posisi ini adalah posisi baris berderet yang dilambangkan dengan tangan merentang. Nah, selanjutnya adalah posisi 3 bersaf, dilambangkan dengan tangan kiri yang menunjukkan angka 3. Patokannya pada posisi bersaf, penjuru berada di kanan sejumlah 3, kemudian anggota menyesuaikan pada sebelah kiri. Selanjutnya ada posisi 3 banjar, dilambangkan dengan tangan kiri menunjukkan angka 3 dan tangan kanan menunjuk posisi banjar. Artinya penjuru berada di depan, kemudian anggota mengikuti baris di belakangnya. Bentuk huruf U ini dinamakan angkara. Pasukan harus membentuk barisan sesuai dengan bentuk U atau yang disebut angkara. Untuk posisi ini adalah lingkaran besar, dilambangkan dengan tangan yang membentuk lingkaran. Artinya, pasukan harus bergandeng tangan untuk membentuk lingkaran besar. Selanjutnya adalah lingkaran kecil. Perbedaannya dengan lingkaran besar adalah pada bentuk instruksi, di mana tangan membentuk lingkaran kecil. Kemudian untuk pasukan menyesuaikan dengan bergandengan tangan secara rapat membentuk lingkaran kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Indah. Perkenalkan nama saya Ayu. Di sini kami akan menjelaskan urutan-urutan dalam melaksanakan latihan upacara pramuka di SMP Negeri 1 Sukolilo. Ada 6 petugas upacara di latihan kepramukaan, yaitu yang pertama, pemimpin atau disebut juga pinru. Yang kedua, Wapinru. Yang ketiga, petugas pengibar bendera dan pembaca dasar dharma. Setiap hari Jumat diadakan latihan rutin pramukaan. Dan untuk mengawali latihan pramuka, biasanya diadakan latihan upacara terlebih dahulu. Lalu petugasnya bergantian tiap Rebo 1 minggu sekali.
kita sudah menyiapkan video tata cara untuk melaksanakan latihan kepramukaan di hari Jumat. Oke, mari kita simak urutan tata cara upacara pada latihan hari Jumat. Nah, di sini ada Wapintru yang biasanya menggantikan peran dari pemimpin regu atau pemimpin upacara. Pemimpin upacara dan Wapintru biasanya baris sejajar dengan regu-regu yang lain. Inilah peran dari Wapintru untuk menggantikan pemimpin upacara. Karena pemimpin upacara akan menjemput pembina upacara. Pemimpin menyiapkan barisan. Setelah ini, pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Setelah ini, pemimpin upacara melaporkan bahwa upacara siap dimulai. Selamat, upacara pembukaan latihan pramuka siap dilaksanakan. Kalau pembina harap penimbar upacara sekalian juga. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pemimpin upacara kembali ke tempat dan pembina upacara langsung ke mimbar upacara. Penghormatan ini diikuti seluruh peserta upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara pembukaan latihan pramuka siap dilaksanakan. Pasukan sasaran. Ke tempat. Siap ke tempat. Pemimpin upacara kembali ke barisan beserta Wapintru juga kembali ke tempatnya yang pertama. Selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih dan biasanya dipraktekkan 3 orang dan yang di tengah itu tugasnya membawa bendera. Henti. Berat. Langkah depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Kerjakan. Perlu adik-adik ketahui bahwa penghormatan kepada bendera merah putih itu dilakukan dengan cara menggunakan tangan seperti biasa. Bendera siap.
hadap kanan kiri, gerak. Ditembak belakang, terusan. Kepada, hormat, gerak, tegak, gerak, balik kanan haluan kiri jalan cepat, gerak. Selanjutnya adalah pengucapan Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara dan dilaksanakan dengan seksama oleh peserta upacara. Mari kita mengucapkan Pancasila bersama. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini pengucapan Dasar Dharma dan juga diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya adalah amanat bina upacara. Karena ini contoh, ini kita tidak tampilkan full amanat. Ini adalah contohnya saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pembukaan latihan pramuka telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada Bapak Pembina, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai, pembina upacara meninggalkan mimbarnya dan pasukan diistirahatkan untuk mendapatkan sebuah informasi selanjutnya. Terima kasih, itulah video tata cara upacara di hari Jumat. Istirahat di tempat. Gerak! Nah, apakah adik-adik sudah paham mengenai urutan-urutan dalam melaksanakan upacara pramuka di SMP Negeri 1 Sukolilo ini? Tadi kami sudah mempraktekkan video latihan upacara pembukaan dan tidak jauh beda dari upacara penutupan. Betul kan, Kak? Betul sekali. Apabila adik-adik sudah paham mengenai video tersebut, kami tunggu jika adik sudah masuk sekolah seperti biasa dan bisa mengikuti latihan pramuka rutin di hari Jumat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bagaimana adik-adik, menyenangkan bukan? Semoga materi yang telah disampaikan bisa dimengerti dengan baik.
Saya Ronald. Dan saya Ulia. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah mengikuti masa orientasi pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.